Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa liazwajina wa dzurriyyatina wa lilmuslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kita mentelaah bersama, kita memurojaah kembali apa yang telah kita ketahui atau kita baca, karena memang sebagaimana sering saya sampaikan, sebagaimana perkataan para ulama bahwasanya hayatul ilmi muzakaratuhu, hidupnya ilmu itu adalah dengan kita muzakarahkan, kita saling nasihat menasihati, kita saling mengingatkan, ya, mengulang kembali apa yang telah kita baca. Mungkin ada yang terlewat kita pahami atau kita baca, sehingga dengan kita selalu mengulang itu akan hidup itu ilmu pada diri kita, sehingga kita akan teringat selalu dan akan makin terpatri dalam hati sanubari kita. Kita masih pada bab nawaqidul wudu, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Pada kajian sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita pada hadis yang ke-21, yaitu tentang para sahabat yang sampai terkantuk-kantuk menunggu Rasulullah SAW keluar untuk mengimami mereka untuk sholat isya. Ya, di situ para ulama tentang bagaimana apakah kantuk yang berat tapi tidak sampai kita lupa gitu, apakah itu membatalkan atau tidak, nanti sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Atau mungkin mimbab untuk murojaah sedikit bahwasanya para ulama menjelaskan, jadi kita tertidur dalam keadaan bisa duduk itu tidak sampai kita lelap, itu tidak membatalkan wudu. Sebagaimana di sini dikatakan bahwasanya dari hadis Anas bin Malik, pada hadis sebelumnya kita kembali dulu sedikit. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia bercerita bahwasanya kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya hatta yahfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Jadi hadis ini hadis sahih dengan Imam Abu Daud, disahihkan Imam Ad-Darqutni, dan asal dari hadis adalah hadis Imam Muslim. Jadi sahabat Anas menceritakan dahulu para sahabat Nabi SAW mereka menunggu sholat isya. Jadi mereka sahabat dulu tidak habis maghrib gitu tuh mereka tidak pulang. Ya, mereka tidak pulang tapi menunggu sholat isya. Jadi ini juga bisa kita ambil pelajaran tentunya. Ternyata para sahabat dahulu ya mereka habis sholat maghrib mereka tidak pulang. Ya tentu sebagian sahabat, ya tidak semuanya, bisa jadi ada sebagian juga sahabat yang pulang dengan hajatnya masing-masing dan seterusnya. Nah, jadi para sahabat dulu tuh mereka pada zaman Nabi SAW mereka menunggu sholat isya, ya, atau bisa jadi setelah dikumandangkan azan mereka datang menunggu sholat isya. Mereka sampai mereka tuh terantuk-antuk seperti itu kepala mereka, saking ngantuknya menunggu Rasulullah SAW keluar untuk mengimami mereka. Nah, jadi seperti itu hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddaun, sampai mereka terantuk-antuk gitu kepala mereka untuk menunggu salat. Rasulullah SAW keluar untuk menyambut mereka. Kemudian keluar Rasulullah, mereka pun segera bangkit, begitu diiqamatkan mereka sholat dan tidak berwudu lagi. Jadi tidur yang sebentar yang tidak sampai terlelap dan sebagainya itu tidak membatalkan wudu. Nanti ada setelah kita sampai dulunya bagaimana hilang tentang bagaimanakah apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Jadi ada 3 pendapat yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi
Nah, di sini dikatakan ya terakhir ini jadi tidur yang sebentar, yang sedikit itu, yang sebentar itu tidak membatalkan wudu. Nah, kita masuk pada hadis berikutnya, hadis yang ke-62 dari Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, ini tentang masalah seorang wanita yang kena namanya penyakit istihadah. Jadi darah itu terus menerus keluar dari farajnya, dari al-farju. Jadi dari jalan depan, jadi dari kemaluannya. Nah, ini cerita ini memang ada itu di zaman Rasulullah. Ada jadi sebuah keluarga itu wanitanya rata-rata begitu. Ya. Jadi ya Isa cerita begini, datanglah seorang Ja'ad Fatimah bintu Abi Hubais, ya. Datang Fatimah putrinya Abu Hubais kepada ila Abi Hubais ila Nabi. Jadi datang dia ya kepada Hubais ini, datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian berkata, ya Rasulullah, ini imra'atun ustahadu fala athur afa ada ussalah. Jadi dia bertanya, meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini wanita yang istihadah, jadi keluar terus menerus darah dari jalan depannya, dari kubulnya. Apakah aku tidak suci, jadi aku tidak bersih, jadi selalu ada darah yang keluar. Apakah aku tinggalkan sholat? Maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, jangan. Itu adalah penyakit yang ada pada memang wanita, sebagian wanita yang dan itu bukan termasuk haid. Walaysa bihaidin, innama dzalika irqun walaysa bihaidin. Nah, itu darah yang itu adalah darah karena terputusnya ada urat di dalam rahim itu, di mulut rahim itu yang membuat dia keluar. Nanti ada tidak tebak, nanti ada, yaitu darahnya itu beda dengan darah haid. Dia segar. Jadi dia encer dan segar gitu. Seperti darah kalau kita keluar dari badan kita yang luka dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah katakan, memberikan fatwa, fa idza aqbalat haidatu fada'i as-shalah. Nah, apabila datang masa haidmu, jadi masa haid itu ya wanita berusia 6 sampai 7 hari, 6 atau 7 hari, maka tinggalkanlah sholat. Karena wanita tidak wajib sholat ya kalau lagi haid. Kemudian wa idza adbarat, apabila haidmu telah pergi atau adbarat telah meninggalkan, maksudnya telah pergi, jadi haidnya sudah selesai haidnya, maka fagsili, maka cucilah darah haid itu, angki adam. Jadi cucilah darah haid itu dari dirimu. Ya, tentu dengan sekali mandi karena bersihkan dari haid. Summa sholli. Jadi kemudian sholatlah engkau. Nah, ini muttafaqun alaih, hadisnya sahih, muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, ada sedikit tambahan riwayat oleh Imam Bukhari. Beliau katakan summa tawadda'i li kulli sholatin. Kemudian hendaklah engkau berwudu setiap kali kamu mau sholat. Jadi menendang sholat, sudah azan, sudah waktu mau sholat, maka berwudulah setiap kali sholat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ya ini sudah ada jelas tentang masalah mufradatul hadisnya, mungkin tidak perlu. Yang kita bisa ambil dari sini adalah faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, yaitu bahwasannya yang keluar, ya baik itu berupa yang keluar dari dua jalan itu, yaitu jalan kubul dan dubur itu. Jadi baik itu mungkin buang gas kah, atau buang air kecil kah, atau buang air besar, atau juga mungkin nanti ada madhi, nanti ada di setelahnya, nanti ada hadisnya. Nah, itu tuh membatalkan wudu. Ya. Jadi inna al-kharija minas sabilaini naqidun lil wudu wa minhu khurujud dam. Di antaranya adalah, jadi yang keluar apa saja dari dua jalan keluar itu, dari kubul dan dubur itu, maka dia adalah membatalkan wudu. Ya, termasuk juga keluarnya darah, itu darah istihadah tadi. Nah, ini tentunya ijma kaum muslimin atau ulama kaum muslimin tentang hal ini. Kemudian juga darah istihadah itu bukan haid. Jadi bukan darah haid. Jadi beda. Jadi dan juga beda sebabnya. Ya, kalau haid ya sudah kita ketahui, ya darahnya itu dia agak kental gitu, dan dia ya mungkin bagi
ibu-ibu itu lebih tahu, kalau mungkin ada ibu yang di belakang. Jadi dan bau amis, bau kalau darah haid. Kalau ini darah segar, terasa memang bedanya itu. Nah, kemudian juga di sini bahasanya dam istihadah ini ada hukumnya tersendiri, yaitu dia tidak la yamna'u syai'an minal ibadah. Jadi keluarnya darah istihadah ini tidak mencegah dari seorang wanita, khususnya di sini ya, dari ibadah-ibadah yang akan dilakukan ya, seperti sholat, puasa dan seterusnya dan lain-lain. Nah, adapun yang kalau darah haid tentunya sudah kita maklumi bersama. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW di antara faedah ini tidak memberikan rukhsah kepada sahabiah ini untuk meninggalkan sholat. Karena itu Rasulullah melarang dia, apakah aku meninggalkan sholat? Tidak, jangan kamu tinggalkan. Oleh itu Rasulullah larang. Jadi darah haid itu seperti mereka tadi dikatakan faedah sebelumnya, bahwasanya tidak mencegah seorang wanita, seseorang pun, sesuatu pun dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Jadi termasuk juga tentunya tetap halal bagi suaminya walaupun keluar darah istihadah itu. Kalau sudah haid baru dia tidak halal bagi suami, juga dilakukan ibadah-ibadah yang biasa dilakukan tatkala dia sudah tidak haid tentunya. Nah, jadi seperti itu. Banyak ini contoh, banyak sekali anunya. Nah, ini juga jadi wajibnya mencuci darah haid itu ya, setelah itu tentunya membersihkan diri ya, mandi untuk mensucikan diri dari haid setelah selesai haidnya. Jadi karena itu darah haid itu ya adalah najis dia. Jadi darah haid itu najis. Ya. Wa taharatu min an-najasa syartun li sihhat. Tentunya kita bersuci dari yang najis, ada sesuatu yang najis itu adalah syarat daripada sahnya salat kita. Nah, kemudian juga di sini bahasanya kalau wanita yang haid itu dia bersuci setiap kali dia mau sholat. Jadi kalau keluar terus, jadi nanti dicuci. Kemudian juga dia, jadi setiap sholat dia wajib untuk berwudu. Jadi inna 'alal mustahadati an tatawadda'a li kulli sholatin. Ya, jadi sebagaimana tadi, jadi keluar terus darahnya. Nah, mungkin itu yang penting, karena ini sebenarnya lebih khusus pada wanita, dan sudah ada ibu-ibu yang ikut di belakang, jadi sudah maklum ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan di sini al-muallif awrada hadzal hadis fi babi nawaqidil wudu li ajli hadhihi az-ziyadah, yaitu summa tawadda'i li kulli sholatin. Jadi penulis ini yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis ini dalam masalah pembatal wudu. Ya, karena tadi ada hadis yang tadi itu yaitu summa tawadda'i likulli sholatin. Ya, kemudian hendaklah engkau berwudu setiap kali untuk sholat, setiap kali sholat. Jadi keluarnya darah itu membatalkan wudu. Ya, seperti tadi kita ingat, jadi innal kharija minas sabilain naqidun lil wudu. Jadi apa saja yang keluar dari dua jalan itu, maka dia batal wudunya. Mungkin termasuk kita dalam artian, bukan mungkin ya, maksudnya misalnya kita dalam artian kalau mungkin kena mungkin nasallallahu alaihi, ada kena mungkin apa gitu, mungkin apa kalau laki-laki itu ya kencing batu atau apa sampai berdarah, mungkin nanti keluar dari kubulnya itu keluar darah, maka itu berarti batal wudunya. Ya, pokoknya yang keluar apa saja yang keluar dari as-sabilain, dalam arti istilah sabilain itu maksudnya kubul dan dubur itu, jadi apa saja baik itu darah atau madhi atau mani atau yang lain-lain, maka itu membatalkan wudu. Kalau wanita tentu darah istihadah. Ya, kalau mungkin laki-laki mungkin ada yang kena nasallallahu alaihi, ya. Semoga kita terjaga dari penyakit, ada istilah kencing batu itu sampai harus melukai mungkin saluran untuk keluar air seni itu, maka itu juga tentunya membatalkan wudunya. Nasallallahu alaihi. Nah, kemudian juga perintah untuk kita menghilangkan najis. Ya, tadi dengan darah itu dicuci. Nah, fihi anadam najasun. Jadi di sini juga dijelaskan maksudnya darah itu asal itu ya kalau banyak seperti ini itu najis dia. Najis. Jadi darah itu najis. Wa huwa ijma'u illa
kecuali ada mungkin yang khilaf sedikit oleh para ulama yang katakan tidak najis dan sebagainya. Atau ini tentu ada kisah juga sebagaimana kisah sahabat yang bertugas menjaga itu dipanah oleh orang musyrikin saat itu waktu perang Bani Mustalik kalau saat itu sahabat tugas menjaga itu dipanah beberapa kali. Saya setelah ngari tentunya darahnya, tapi dia tidak batalkan wudunya. Dari kisah itu juga para ulama menjelaskan darah itu tidak najis, ya bisa jadi Allah alam karena ceritanya bisa jadi darahnya banyak tetap Allah alam, tapi para ulama khilaf dalam masalah ini. Ada yang katakan kalau sedikit itu tidak mengapa, juga darah luka dan sebagainya, ya atau ada nanah dan sebagainya. Al-muhim di sini dijelaskan tentang masalah ini. Tentunya ini terus mengucur atau keluar darah dari seorang wanita dari istikhadah ini. Nah, kita lanjutkan pada hadis yang ke-63 dari An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, kuntu rajulan madza'an fa amartul miqdada ayas ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu fa qala fihi al-wudu muttafaqun alaih. Ya, nanti ada jelasnya juga. Jadi sahabat Ali itu jamaah, dia itu termasuk laki-laki yang sering keluar madhinya, ya madhi. Ya, para ulama menjelaskan di antara tanda juga seorang itu laki-laki gitu tuh, ya dia memiliki kekuatan secara fisiknya gitu tuh. Ya, di antara ini contohnya Ali bin Abi Thalib kita ketahui adalah seorang ya sahabat yang mulia yang sampai atau mengalahkan itu Marhab itu pendekar atau orang yang terkuat di kalangan orang Yahudi itu dibunuh dan seterusnya. Yang sahabat Ali ini subhanallah, atau waktu tatkala Amr bin Abdi Wud itu juga waktu perang Al-Ahzab, nah itu dengan izin Allah tentunya ya Ali bisa mengalahkan. Jadi memang Ali itu memang memiliki kekuatan secara fisik itu kuat sekali. Ya ini itu juga antaranya bahasanya Ali ini mengatakan dirinya tentang dirinya ini kuntu rajulan madza'an, aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Ya, maka waktu dalam hadis lain itu fastahya itu an as'ala Rasulullah SAW, dia malu untuk langsung bertanya pada Rasulullah SAW karena putrinya adalah istrinya itu Fatimah radhiyallahu anha tentunya. Yang dimakani Fatimah, karena dengan Fatimah sebagai putri Rasulullah, jadi dia malu gitu tanyakan langsung. Ya hanya diperintahkan Miqdad bin Aswad untuk bertanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, kalau seperti itu maka dia berwudu. Jadi dia berwudu, jadi membatalkan wudu. Jadi mandi itu juga membatalkan wudu. Ya muttafaqun alaih. Nah di sini juga madza'an di sini nih kana ini khabaru kana, jadi rajulan madza'an, jadi di sifatun li rajul, jadi dia tuh banyak mengeluarkan mandi, jadi sahwatnya tinggi gitu. Jadi ya karena kalau itu bisa karena sahwat, nanti ada jelaskan di bawahnya. Nah jadi seperti itu coba. Nah mandi ini ya sudah kita tahu semua laki-laki ya, kalau apalagi mungkin sudah berkeluarga, dan itu ternyata fungsinya juga katanya para dokter tentunya itu juga untuk membersihkan dari mungkin ada tadi sisa-sisa daripada air seni kita. Maka itu salah satu juga untuk untuk membersihkan dari adanya air seni, ya karena air seni itu tentu najis. Ya ini juga madhi ini, tapi di situ adalah biasanya kalau sudah ada sahwat, jadi sahwat itu misalnya kalau mau berhubungan sama istri, biasanya keluar madhi ini dulu. Jadi antara fungsi juga untuk ya untuk melumasi gitu ya, sebagai pelumas tentunya. Nah madhi ini. Nah ini dikatakan madhi itu artinya air yang putih, yang raqiq, jadi yang antum sudah tahu semua, kita sudah paham insyaallah. Jadi yakhruju indal mula'abah wa nahwiha. Jadi dia akan keluar tatkala kita bercumbu ya, atau bercumbu rayu dengan istri kita tentunya ya. Jadi menjadi seperti itu. Jadi kemudian sini kita langsung aja ambil faedah kata ini, amma yukhadu minal hadis, apa kita bisa ambil faedah dari hadis ini, bahwasanya keluarga madhi itu maka dia mewajibkan untuk kita berwudu ya.
wudu saja, jadi tidak wajib mandi. Ya, ya. Jadi hanya kita wajib berwudu atau membatalkan wudu. Ya, karena salah jawabkan tadi fihi al wudu. Nah, tentang masalah itu kalau keluar mandi itu maka dia berwudu. Ya, jadi membatalkan wudu. Ya, tidak mandi ya. Nah, ya ini tadi sudah jelaskan jadi tentang dalam lafaz Imam Bukhari itu sahabat Ali dia malu nanyakan langsung pada Rasulullah karena ya itu tadi putrinya adalah istrinya itu adalah putri Rasulullah SAW jadi Khadijah. Nah, ini namanya fal haya'u huwa alladhi mana'a 'aliyan radhiyallahu anhu ay min ayyusafihin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadha su'al. Jadi rasa malulah yang menghalangi Ali itu langsung bertanya pada Rasulullah bertanya tentang ini. Ya, nah. Kalau juga dalam hadis juga jadi fihi qabulu khabaril wahid wal amalu bihi fi misli hadzal amal. Jadi nah ini juga jadi hadis ada orang sebagian menolak misal hadis ahad yang hanya disinang oleh satu sahabat itu. Nah, ini adalah dalil bahwasanya jadi khabar dari seorang sahabat kan itu Rasulullah ditanya sampai pada itu pada hanya Al-Miqdad ini sampai pada Ali. Jadi sejak diterimanya hadis ahad istilahnya itu hanya dari satu sahabat. Jadi kepada tabi'in mungkin terus ternyata dinamakan hadis ahad. Jadi hanya satu sahabat yang meriwayatkannya. Ya sebagaimana hadis itu innamal a'malu binniyat itu hanya Umar bin Khattab aja ceritakan. Ya. Nah, tafadhal. Nah. Jadi dalam riwayat lain juga hadis Muslim, jadi ada ditambahkan juga iksil dzakaraka wa tawadda. Jadi kalau kita mandi itu maka disuruh cuci kemaluannya, jadi cuci bersihkan kemaluannya dan dia hendaklah dia berwudu. Nah, jadi berwudu. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan lagi, insyaallah masih ada waktu insyaallah. Nah, sampai pada kita hadis yang ke ini. Oh iya, ini afwan ada tambahan lagi sedikit, afwan ada kelewatan sini. Jadi bahasanya kalau masalah kita bersuci dari madi ini tidak kita pakai istijmar, ya tidak seperti kita kalau buang air kecil, ya. Jadi dia itu annahu la yakfi fit tahara minhu al istijmar. Jadi kalau keluar madi itu kita tidak mencukupi misalnya kita dengan istijmar, maksudnya memakai tisu atau batu atau ya apalah kain dan sebagainya. Atau apa aja pokoknya untuk istijmar jadi selain air. Tapi kalau keluar madi ini harus dicuci pakai air. Ya, jadi begitu. Bal la budda minal ma. Bahkan tidak boleh tidak harus pakai air kalau mencuci madi ini. Ya. Wa dzalika wallahu alam li'annahu laisa minal khariji al-mu'tad kal baul. Karena ini Allah alam katanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam bahasanya Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam bahasanya beliau katakan, jadi ini syarah dari beliau tentunya bahasanya Allah alam ini tidak cukup hanya kita mencuci dengan tidak boleh pakai istijmar atau selain dari air, mungkin pakai tisu atau tisu basah bukannya tisu gitu maksudnya atau apa, tapi harus pakai air. Ya. Ya alam kalau mungkin tisu basah bisa jadi karena mungkin ada airnya. Allah alam. Al-muhim di sini jelas dipakai air gitu. Ya, tidak bisa tergantikan dengan ini tentunya. Ya, fihi hikmah tentunya. Kan juga di sini ada dijelaskan jadi waghsil al-unsaya. Jadi maksudnya itu termasuk cuci juga itu. Apa? Ya. Buah pelirnya ya. Nah, jadi dicuci juga. Jadi mungkin ya bisa karena yang sahabat itu bisa karena pada situ ada hararah, ada panasnya, jadi didinginkan, dicuci pakai itu, didinginkan pakai air. Allahu a'lam itu mungkin antara hikmahnya. Nah, ya ada dijelaskan di sini jadi ada hararah di sini ya. Nah, kita lanjutkan pada hadis yang ke-64. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Nah, tapi ini hadisnya dhaif tapi ada dijelaskan nanti ada sebagian para ulama hadis sebab minhum man qawwahu wa sahhahahu. Ada sebagian para ulama yang anukan dia apa kita artikan dulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian dari istri-istri beliau. Ya,
kemudian beliau pergi keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Ya, mencium istri beliau. Nah, darajatul hadis dikatakan hadisnya dhaif. Wa minhum di antara para ulama ahli hadis ada yang menguatkannya dan mensahihkan. Nah ini ada dijelaskan semua. Ya, kemudian al-muhim jamaah, di sini kita ambil dulu hadisnya. Ya, jadi ya sudah kita pahami qublah itu artinya mencium. Ya, mencium istrinya. Zahir dari hadis ini, apa yang kita ambil faedah dari hadis ini? Hadis ini secara zahirnya menunjukkan bahasanya mencium perempuan itu dan mencium tidak membatalkan wudu. Wa huwa al-aslu wal hadisu muqarrarun li hadzal asl min adamil wujud. Jadi kalau mencium istri ya itu ya tentunya yang halal ini ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi nanti ada jelas di belakang. Jadi khulasatul qaul di sini ada jelaskan maksudnya pada para ulama tentang khilaf masalah ini. Jadi Rasulullah SAW mencium itu bukan cium dengan syahwat, tapi mencium karena kasih sayang. Ya, jadi karena ada juga anak ini ada anak langsung aja bawakan. Jadi khilaf ulama tentang sini ini ikhtilafal ulama fi al-lams, hal yang putul wudu amla. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah menyentuh di sini atau memegang perempuan yang termasuk di dalam maksudnya atau mencium tadi itu apakah betul-betul atau tidak. Ya, adapun para ulama Hanifah, sahabatnya atau para ulama dari kalangan Abu Hanifah atau mazhab Hanifah, mereka katakan tidak membatalkan wudu sama sekali secara mutlak. Ya, itu wa min adillatihi pada hadis sebab ini yaitu hadis Aisyah tadi bahwa Rasulullah mencium Aisyah tadi. Nah, atau juga tatkala Rasulullah SAW sedang sholat, kemudian Rasulullah menyentuh kakinya Aisyah untuk ditekuk begitu lagi sholat malam itu. Kemudian itu di antaranya itu. Jadi beliau melanjutkan sholatnya. Jadi memegang istrinya Aisyah. Nah, adapun Imam Malik, zahaba Malikun ila intiqadil wudu bilamsil al-mutawaddi al-balik. Juga di sini dikatakan kalau Imam Malik berpendapat batal wudunya dengan kita menyentuh atau memegang atau menyentuh wanita yang sudah balik dengan lazat. Jadi biladzatin, karena maksudnya dengan ya kita menikmati, kita memegang itu dan seterusnya lah, kita sudah maklum ya istilah ini ya lisahsin ya taladzubihi adat. Jadi maksud memegang itu menyentuhnya ya meraba-raba dan seterusnya kayak gitu. Nah, kalau Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i dan ini sebenarnya ini Imam Ibnu Hajar ini bermadzhab Syafi'i, maka dibawakan oleh Syekh ini ya Abdullah bin Abdullah Al-Bassam ini, beliau menjelaskan bahwasanya kalau Imam Syafi'i tentunya beliau mengatakan bahwasanya dengan hanya sekedar menyentuh seperti itu aja laki-laki itu maka batal wudunya katanya. Bil mar'ah rajul, atau juga wanita menyentuh laki-laki. Bisyarat di sini juga nih, jadi syaratnya tentunya adalah maksudnya laki-laki yang bukan mahramnya, ya, yang misalnya wanita, laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, atau wanita menyentuh laki-laki yang bukan mahram, atau laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, itu syaratnya. Ya, kalau yang mahram tentunya tidak. Ya, jadi seperti itu. Nah, wal masyhur, adapun masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad berpendapat bahasanya yang membatalkan itu adalah menyentuh dengan syahwat. Ya. Wa hadza huwa rajih. Nah, Imam Abdullah bin Abdullah Bassam ini cenderung kepada pendapat ini, pastinya inilah yang rajih. Jadi tanpa ada penghalang. Jadi tanpa mungkin dari balik baju dan sebagainya, tapi langsung kena satu tangan, langsung badan yang disentuh itu. Ya. Jadi seperti itu. Karena memang dzalika anna madharatu khurujil madhi innama yakunu bilal nafsi musahibun lisyahwah. Karena memang kalau menyentuh tanpa ada penghalang, nah, bisa nanti akan keluar madhi. Nah, tentu nanti akan membatalkan wudu kalau keluar madhinya. Ya, jadi seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini ada mungkin jamaah yang bertanya. Insyaallah jelas ya. Ini karena sekedar pengulang aja untuk kita makin memahami dengan baik
penjelasan para ulama ini tentang masalah-masalah seperti ini. Ya, baik, kita akhiri sampai hadis yang ke-65 ini. Jadi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Ya, ini mungkin ada ikhwan kemarin yang bertanya tentang masalah ini. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian ya mendapatkan pada sesuatu yang mungkin bunyi perutnya itu perut itu, jadi ada iskal dalam perutnya itu, fa ashkala alaihi, dia ini ragu gitu, dia ini akan keluar dan sebagainya. Apakah dia ragu apakah keluar nanti sesuatu itu, ya mungkin gas dan sebagainya, atau mungkin buang gas dan sebagainya, apakah keluar atau tidak, itu dia rasakan ada bunyi di perutnya. Maka Rasulullah katakan, fala yakhrujanna, jangan sekali-kali keluar dari masjid. Maksudnya jangan dia batalkan kalau lagi sholat, ya, sampai didengar suaranya, keluar suaranya, ya, atau dia rasakan baunya, ya. Kemarin ada jemaah yang mungkin bertanya tentang masalah ini, ya, bagaimana kita misalnya menahan gas itu, ya karena keluar tadi ini kita masih bisa tahan gitu, ya asal ya itu ada kaidah ulama yang anak ketahui, termasuk juga misalnya menahan buang air besar air kecil itu, kalau memang tidak sampai membuat kita doror, ya masih bisa kita tahan, mungkin 3 rakaat terakhir atau gimana, sebaiknya mungkin masih bisa kita tahan. Seperti dalam hadis ini tadi, jangan keluar sampai dia dengar bunyinya dan keluar dia rasakan baunya, ya, jadi seperti itu kalau bisa kita tahan. Tapi juga di sini para ulama menjelaskan dari dalam kitab-kitab di Mutawwalat itu, ya, pernah anak baca di Imam Syafi'i, di kitab itu bahasanya, ya kalau memang masih dia bisa tahan gitu, ya tidak sampai buat dia doror, maka boleh dia lanjutkan sholatnya, mungkin lagi di dekat terakhir dan sebagainya, ya. Kalau mungkin di awal-awal kita sudah rasakan mungkin mau buang air kecil atau buang air besar, sebenarnya kita batalkan sholat kita, karena yang tidak boleh kita sholat keadaan menahan dua al-akhbasain itu, di dua hal yang kotor itu, mau buang air besar, buang air kecil. Karena memang setelah diteliti oleh para dokter, ya itu akan membuat doror bagi kita tentunya. Ya, jadi seperti itu sekalian. Nah, mungkin sampai di sini kita akhir dulu. Insya Allah nanti kita akan jelaskan yang lebih banyak lagi tentang masalah ini. Nah, jadi mudah-mudahan dengan sedikit yang kita murojaahkan ini, kita telah bersama ikhwah bermanfaat buat diri saya sendiri dan untuk semua mendengarkan. Kita melakukan faedah tentunya dari hal-hal yang disampaikan, karena terkadang ada hal-hal yang iskal, ya, pada diri kita, hal-hal seperti ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dahulu, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan antum semua. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatil darsana bi du'a kafatul majlis. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin, wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.